Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan yang kalian mau kan? Saya berada di sini kan. Tapi jujur, ini suatu pengalaman yang luar biasa ya. Bisa menyalurkan bakat-bakat kita semua nih untuk berani tampil di depan gitu. Dan saya sangat senang gitu berada di sini gitu. Apalagi berada di sini. Iya, berada di sini. Saya sangat senang gitu. Oke, teman-teman. Kita tahu ya bahwa kita tuh berada di lingkungan pesantren gitu, di lingkungan yang insya Allah baik ya, baik sekali gitu berada di lingkungan pesantren, berada di lingkungan pesantren. Maka dari itu jagalah agar kita tetap berada dalam lingkungan ini gitu. Karena seseorang ya itu bisa dilihat karakternya atau akhlaknya dari dengan siapa dia berteman itu atau dari mana dia berada gitu di lingkungannya. Kita bisa tahu gitu. Orang Sunda gitu dengan lembah lembutnya, orang Batak gitu dengan nadanya yang keras gitu. Itu kita bisa melihat gitu. Makanya hati-hatilah gitu dalam memilih teman dan lingkungan, apalagi dalam pergaulan kita sebagai mahasiswa gitu. Karena ada sebuah cerita seorang beo, bukan seorang ya, satu ekor beo, yang mana beo ini sangat pintar sekali ya, sangat soleh gitu. Masya Allah, beo aja soleh gitu. Nah, jadi si beo ini tuh dilatih sama yang punyanya tuh, dilatih tiap sore dilatih. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Beonya ngikutin. Waalaikumsalam. Ngejawab. Beonya ngikutin. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lama-lama makin pintar tuh. Bahkan sampai hafal surat An-Naba tuh. Amayata salun. Akhirnya, tapi di satu waktu gitu, setelah beonya dididik, dilatih dengan penuh rasa kasih dan sayang gitu sampai pintar gitu, tapi di satu waktu si yang memeliharanya tuh butuh uang gitu. Akhirnya dengan berat hati si beonya tuh dijual gitu. Akhirnya bingung kan, keliling-keliling dijual. Akhirnya dijual lah ke sana gitu, ke Black Saritem. Yang ketawa pasti tahu nih, pasti tahu yang ketawa nih. Awas nih. Oke, dijual lah ke sana itu. Akhirnya dibelilah. Bu, ini bu saya mau jual beo katanya. Coba lihat beonya katanya. Dites kan sama si ibunya. Astagfirullahaladzim, mata salun. Soleh udah saya beli pak. Dibelilah beonya, disimpan kan. Udah disimpan, tapi karena lingkungannya gitu yang kurang baik, akhirnya lama kelamaan beonya mulai futur gitu, mulai kehilangan hafalannya gitu. Karena tidak dimurojaah ya. Akhirnya yang tadinya astagfirullahaladzim, yang tadinya assalamualaikum, akhirnya hari demi hari habitnya berubah gitu. Ketika ada orang tuh plok, kancing coplok, nah jadi kancing coplok. Paramek, jadi obat liar, paramek. Itu karena lingkungannya teman-teman. Akhirnya suatu waktu ada ustadz lah yang ingin sidak itu ke sana. Mau sidak ke sana kan. Akhirnya sidak lah datang ke sana. Si ustadz ini lihat beo gitu. Pas lihat beo gitu. Kan biasanya ketika ustadz berada ke satu lingkungan, orang-orang tuh, Ustadz, assalamualaikum. Tapi pas lewat ke beo tersebut, malah si ustadznya tuh dibilang kancing coplok, kancing coplok. Nah, kata ustadznya tuh, nah jadi kancing coplok tuh, nah paramek jadi obat liar tuh, nah. Makanya ibu, ya ustadz, nah meni lucu, kieu sih beo teh, lucu banget katanya, kata ustadznya. Iya ustadz, saya tuh dulu tuh beli dari orang, tadinya tuh beonya soleh, bisa istighfar, astagfirullahaladzim, apal surat An-Naba,
sama eta salon. Terus kenapa sekarang jadi begini katanya? Ya Ustadz, aku udah tinggal lingkungannya seperti ini katanya. Makan saya juga pusing katanya. Ya udah Bu, saya beli aja, coba saya didik lagi. Tapi gimana ya katanya. Ya udah deh, karena sama Ustadz, Ibu jual lah. Semoga nanti sama Ustadz beonya bisa soleh lagi. Wih, akhirnya dibelilah tuh beonya. Setelah dibeli, dibawa disimpan di belakang pesantrennya gitu, ada taman kan. Dilatih lagi, ameta salon, astagfirullahaladzim. Wah, mulai itu habitnya kembali lagi, memori-memorinya, memori hafalannya tumbuh lagi. Setelah itu ada jemaah tuh datang, Ustadz, beonya lucu begini katanya. Iya, lucu. Saya tuh beli di Black Saritem. Berapa? Ah, murah katanya. Udahlah, beli lagi sama saya katanya. Hanya dibelilah, uangnya dikasihkan. Nanti sore saya ambil katanya. Siap katanya. Wih, seneng kan? Beli 300.000, dibeli 300.000, dijual 4 juta. Wah, untung kan tuh berkali-kali lipat. Akhirnya pergilah tadi yang beli beo tuh. Nah, dari beo ini kita bisa belajar teman-teman bahwa nilai seseorang itu bisa dilihat gitu dari mana dia berada itu, dari mana lingkungannya, siapa orang-orang di sekitarnya gitu. Bahkan bisa dilihat dari akhlaknya gitu. Bahkan seorang beo pun, bukan seorang ya, bahkan seekor beo pun gitu, ketika memiliki bakat gitu, memiliki nilai value-nya yang bagus, itu harganya tuh bisa naik gitu. Hari Senin harga naik gitu. Itu bisa nilainya tuh lebih tinggi gitu ketika kita tuh memang mempunyai value yang sangat baik gitu. Jadi hati-hati teman-teman dalam memilih teman ataupun lingkungan untuk kita bergaul gitu. Karena pernah menyampaikan, ketika kita berteman dengan pandai besi, maka kita akan kena percikan api itu atau bau bakaran. Tapi ketika kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka kita akan terbawa wangi. Maka ayolah kita sama-sama saling menjaga pertemanan kita di lingkungan yang Masya Allah luar biasa gitu, di kampus kita gitu, dengan memiliki karakter baku, baik dan kuat. Akhirnya karena seneng kan, beonya dijual, sholat lah. Pas sholat, beonya lagi aktif-aktifnya tuh, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas sholat, mendengar la ilaha illallah, kiyak kiyak kiyak. Lagi si ustadznya lagi sholat, aduh, saya lupa nutup pintu kandangnya, mana ada kucing katanya. Ayah yang tadinya sholatnya khusyuk jadi gesit, assalamualaikum. Akhirnya pas salam, assalamualaikum, kiat benar sudah digigit kucing. Tapi yang disayangkan itu apa? Bukan disayangkan karena ini mau dijual dengan harga yang mahal, bukan gitu. Yang disayangkan tuh si beonya pas meninggal tidak nyebut la ilaha illallah. Itulah, tidak sempat mentalkinkan gitu. Itulah, meskipun kita perilakunya baik, tapi kita mati itu tergantung bagaimana kebiasaan kita gitu. Jadi kalau kebiasaan kita buruk, ya itulah yang akan didapat gitu. Jadi kalau kita ingin mati dengan keadaan baik, ya mari gitu kita berbuat baik setiap hari itu. Karena bahkan ada cerita seorang tukang gerobak ya, tukang roti kacang. Biasalah dagang roti kacang. Wah, ketabrak sama kereta. Akhirnya karena ingat, wah ada yang sekaratul maut, harus ditalkinkan nih. Lari kan, ditalkinkan. La ilaha illallah. Kata si amang rotinya,
tinggal kacangnya aja. Karena sehari-harinya jual roti kacang, jadi ketika ditalkinkan bilangnya tinggal kacangnya katanya. Itulah, hati-hati jangan sampai kita mati dengan keadaan yang kurang baik ya. Jadi mari mulai dari sekarang, mulai dari saat ini, mulai dari hal yang kecil kita berubah untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi. Oke. Ya, nungguinnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.